Ada satu kasus yang menimpa salah satu siswi SMP. Siswi SMP ini akibat diprank oleh teman-temannya di hari ulang tahunnya. Karena sudah berhari-hari anaknya belum ada perubahan, sang ibu kemudian menyuruh anaknya untuk melakukan sholat duha dengan harapan supaya anaknya bisa kembali tenang. Sangat menyedihkan guys apa yang dilakukan oleh teman-teman. Karena dari prank itulah Maizatul Farhana akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wan Jelajah. Cerita Wan Jelajah kali ini datang dari kota Batam, Kepulauan Riau, di mana ada satu kasus yang menimpa salah satu siswi SMP yang bernama Maizatul Farhana. Siswi SMP ini akibat diprank oleh teman-temannya di hari ulang tahunnya yang ke-13 tahun. Kasus ini sempat menjadi sorotan Dinas Pendidikan Kota Batam dan juga DPRD Kota Batam sangat menyoroti kasus ini pada waktu itu. Karena kasus ini benar-benar sangat miris banget guys. Kasus ini sebetulnya sudah sangat lama terjadi, tepatnya di tahun 2010 silam atau sudah 14 tahun berlalu kasus ini. Kenapa saya kembali mengangkat cerita ini? Karena ini memang benar-benar wajib banget saya angkat di sini supaya anak-anak remaja atau siapapun yang masih membiasakan diri untuk melakukan prank-prank di hari ulang tahun temannya untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Karena kalau masih melakukan hal-hal seperti itu, bukan tidak mungkin akan terjadi lagi Farhana di part-part berikutnya. Sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, mari kita kirim doa dulu buat Maizatul Farhana supaya amal ibadahnya diterima di sisinya dan juga ditempatkan di tempat yang paling terbaik. Amin. Maizatul Farhana, usia 12 tahun, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pasangan bapak bernama Muklasin dan ibu bernama Ratna. Di cerita kali ini kita panggil saja Farhana. Farhana tinggal bersama kedua orang tuanya di perumahan Tiban Palem, Blok C5 nomor 2, Sekupang, Batam. Farhana merupakan siswi kelas 7 di SMP Negeri 3 Batam. Di mata keluarga dan teman-temannya, Farhana dikenal baik, sopan, dan cerdas. Kejadian memilukan berawal saat Farhana yang sebentar lagi akan berulang tahun untuk usia yang ke-13 tahun. Teman-teman Farhana yang sudah mengetahui kalau Farhana sebentar lagi akan berulang tahun, sehingga teman-teman Farhana sudah menyusun rencana untuk membuat suatu prank. Dari prank itulah yang dianggap suatu kejutan oleh teman-teman Farhana yang membuat mental Farhana remuk terguncang oleh prank yang dilakukan teman-teman Farhana ini. Teman-teman Farhana yang sudah mengetahui kalau Farhana sebentar lagi akan berulang tahun untuk usia yang ke-13 tahun. Saat itu salah satu teman dari Farhana memberitahu teman yang lain bahwa sebentar lagi kan Farhana akan ulang tahun. Bagaimana kalau kita buat kejutan yang istimewa di hari ulang tahun Farhana nanti? Karena kalau siraman telur dan tepung itu sudah biasa, kita bikin yang sedikit berbeda, yang lebih berkesan dan tidak terlupakan. Dengan sangat antusias, teman-teman Farhana ini menyusun rencana untuk ngeprank Farhana di hari ulang tahunnya nanti. Mereka sama sekali tidak memikirkan efek yang akan ditimbulkan nanti setelah mereka melakukan prank yang dianggap suatu kejutan istimewa itu. Rencana teman-teman Farhana ini sebetulnya sudah bocor ke telinga Farhana. Tetapi saat itu Farhana hanya mengira kalau akan diprank dengan siraman telur dan juga tepung di hari ulang tahunnya nanti. Walaupun dugaan Farhana seperti itu, tapi Farhana sangat risih dan juga jijik dengan prank-prank ulang tahun seperti itu. Saat Farhana sudah mengetahui akan diprank di hari ulang tahunnya nanti, Farhana sibuk mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari prank yang sudah direncanakan teman-temannya itu.
Pada hari itu, tepatnya hari Jumat, tanggal 19 November tahun 2010, Farhana masuk ke sekolah seperti biasa. Farhana sebelumnya sudah berpesan kepada ayahnya untuk datang menjemputnya tepat waktu nanti, supaya bisa lolos dari prank yang sudah diatur oleh teman-temannya ini. Setelah Farhana mengikuti mata pelajaran seperti biasa, tibalah saatnya jam istirahat. Teman-teman Farhana yang sudah menyusun rencana ini dengan sangat matang, saat jam istirahat itulah salah satu dari teman Farhana mengajak Farhana ke kantin, supaya rencana prank yang sudah mereka atur ini bisa berjalan lancar. Dari sinilah apa yang sebelumnya sudah sangat ditakutkan dan sangat dihindari oleh Farhana akhirnya terjadi juga. Saat Farhana ke kantin inilah teman-teman Farhana yang lain melancarkan aksinya dengan sangat mulus tanpa hambatan. Saat itu salah satu dari teman Farhana yang bernama Iva mulai memasukkan HP ke dalam tas Farhana. Kemudian teman dari Farhana yang bernama Ziko memasukkan uang 300.000 ke dalam tas Farhana. Saat itu mereka juga meminta bantuan ke salah satu bu guru yang bernama Bu Yeni untuk ikut serta dalam drama ini. Tibalah saatnya bel tanda masuk kelas berbunyi. Semua murid masuk kelas termasuk Bu Yeni. Beberapa saat kemudian, salah satu murid yang bernama Ziko mulai berakting pura-pura mencari barang di dalam tasnya. Ziko saat itu berakting panik mencari sesuatu di dalam tasnya. Karena akting Ziko yang sangat totalitas dari akting drama Korea dan juga mengalahkan akting drama Indosiar, sehingga saat itu akting Ziko sangat menyita perhatian murid-murid yang lain. Kemudian disusul lagi dengan akting salah satu murid yang bernama Iva. Iva saat itu akting berpura-pura mencari HP-nya yang seolah-olah hilang di gondol maling. Sehingga saat itu keadaan di kelas semakin geger dan semakin ricuh. Karena yang ada di pikiran murid-murid lain saat itu, kalau ternyata di sekolah ini ada maling yang sedang berkeliaran. Kemudian disusul lagi dengan akting bu guru yang bernama Bu Yeni. Saat itu Bu Yeni menyuruh semua murid keluar kelas dan tidak boleh membawa tas supaya tas-tas mereka bisa diperiksa. Kemudian semua murid saat itu keluar dari kelas dan meninggalkan tas-tas mereka supaya bisa diperiksa. Bu Yeni saat itu hanya menyuruh 6 murid untuk ikut serta dalam pemeriksaan tas-tas dari murid-murid ini. Sesuai drama yang sudah mereka atur sebelumnya, akhirnya barang yang pura-pura dicari ditemukan di dalam tas Farhana. Setelah barang ditemukan di dalam tas Farhana, kemudian Bu Yeni memanggil Farhana. Saat Farhana dipanggil oleh Bu Yeni, di saat itu juga semua murid berteriak, "Maling! Ya, maling! Ya, maling! Ya, maling! Maling! Udah, ngaku aja!" Berawal dari sinilah bencana untuk Farhana. Apa yang tadinya sangat ditakutkan dan sangat dihindari akhirnya terjadi juga. Saat kejadian itu Farhana benar-benar syok dan trauma berat. Farhana sangat merasa malu dengan prank yang dilakukan oleh teman-teman Farhana ini. Teman-teman Farhana yang melihat kondisi Farhana sudah mulai pucat, akhirnya mereka sepakat untuk mengakhiri drama ini dengan menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Saat itu, Farhana yang sudah terlanjur syok akhirnya jatuh pingsan. Saat Farhana pingsan, bu guru yang bernama Bu Yeni dan juga teman-teman Farhana mulai panik karena ini benar-benar di luar dugaan dari mereka.
Candaan yang berlebihan inilah yang membuat Farhana benar-benar syok dan trauma berat. Karena dari prank yang dilakukan oleh teman-teman Farhana ini benar-benar sangat membuat Farhana malu. Farhana yang tidak kunjung sadarkan diri, akhirnya pihak sekolah mencoba menghubungi orang tua dari Farhana. Ayah Farhana saat itu langsung menuju ke sekolah. Ayah Farhana sempat kaget mendengar ini karena kok bisa, padahal tadi sebelum berangkat anaknya sehat-sehat aja. Sesampainya di sekolah, ayah Farhana mencoba menanyakan ada apa kok bisa tiba-tiba pingsan. Saat itu wali kelas mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Wali kelas mengatakan kalau Farhana habis diprank oleh teman-temannya. Tidak lama kemudian Farhana sadar dan wali kelas mencoba menjelaskan kepada Farhana kalau ini hanyalah prank semata, surprise di hari ulang tahun Farhana. Selamat, Anda kena prank. Semenjak kejadian itu, sikap Farhana berubah drastis. Farhana yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang ceria, anak yang penuh semangat, kini berubah menjadi anak yang murung. Farhana seperti tidak lagi memiliki semangat hidup, tidak lagi mempunyai nafsu makan seperti biasanya. Bahkan tidur malam pun Farhana lebih sering terbangun, tidak bisa tidur nyenyak. Semakin hari, keadaan Farhana semakin memburuk. Hari-hari Farhana dipenuhi dengan kesedihan. Dari prank itu, Farhana benar-benar sangat merasa malu. Ibu Farhana mulai sangat khawatir melihat kondisi anaknya ini yang semakin memburuk. Karena sudah berhari-hari anaknya belum ada perubahan. Sang ibu kemudian menyuruh anaknya untuk melakukan sholat duha dengan harapan supaya anaknya bisa kembali tenang. Setelah selesai sholat duha, Farhana menangis dan bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa ya? Kok aku jadi kayak gini sekarang? Karena sudah berhari-hari keadaan Farhana belum juga membaik, malah semakin memburuk. Orang tua dari Farhana kemudian memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit Budi Kemuliaan Batam. Orang tua dari Farhana mengatakan kepada dokter kalau anaknya ini sebelumnya adalah anak yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan kalau Farhana ini sedang mengalami depresi sehingga kesehatan tubuhnya mulai terganggu. Dokter juga mengatakan saat itu kalau lambung Farhana ini mulai mengalami pendarahan dan juga mengalami infeksi jaringan otak. Ya, karena memang sejak kejadian prank itu, Farhana tidak lagi mempunyai nafsu makan seperti biasanya, sehingga lambung Farhana sudah mengalami pendarahan. Setelah berhari-hari dirawat, kondisi Farhana tidak ada perubahan hingga pada akhirnya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2010, sekitar pukul 4 subuh hari, Maizatul Farhana dinyatakan menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam setelah dirawat kurang lebih dari 2 minggu. Sangat menyedihkan guys apa yang dilakukan oleh teman-teman Farhana ini, yang mereka anggap itu adalah suatu surprise supaya tidak terlupakan, hingga pada akhirnya benar-benar tidak terlupakan. Karena dari prank itulah Maizatul Farhana akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Kejadian prank-prank ulang tahun seperti ini sebetulnya bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 2017 lalu ada kejadian yang juga menimpa salah satu remaja yang bernama Yusuf Permana usia 19 tahun. Yusuf Permana ini berasal dari kampung Lewi Jambe, Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Mata kiri Yusuf tidak lagi bisa melihat seperti biasanya setelah dilempar telur oleh teman-temannya saat prank yang dilakukan oleh teman-teman Yusuf di hari ulang tahun Yusuf pada waktu itu. Teman-teman Yusuf saat itu melemparkan telur tepat ke arah mata Yusuf sehingga saat itu penglihatan Yusuf langsung terlihat gelap. 2 hari setelah kejadian, mata kiri Yusuf mengalami perih. 5 hari kemudian, mata kiri Yusuf sampai bernanah hingga matanya tidak bisa terbuka. Tidak ada manfaat sama sekali guys yang bisa diambil dari prank-prank ulang tahun seperti ini. Yang ada hanyalah kerugian semata. Semoga kejadian-kejadian seperti ini menjadi pembelajaran berharga buat kita semua untuk tidak lagi melakukan prank-prank di hari ulang tahun siapapun itu.